Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa ya dan beberapa juga dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berkenan dapat menghadiri webinar online kelas ya dengan tema yang sangat menarik ini, yaitu tantangan dan persiapan dalam karir profesional. Nah, yang nantinya akan dibawakan oleh senior HRD kita, yaitu Dr. Andes Nur Rohim AMMCEC, yang merupakan Direktur Sinergi Global, ya, perusahaan konsultan ya, Pak Nur Rohim ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan semacam susunan acara ya, susunan acara yang akan kita lewati dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah registrasi peserta mengenai kelengkapan data ya, dan percobaan on air. Ini sudah ya, Pak Rohim ya. Selanjutnya adalah penyerahan acara ke moderator ya, ini sudah kita laksanakan. Kemudian penyampaian materi pada sesi pertama ya, oleh Bapak Nur Rohim ya. Kemudian pada jam 16.30 sampai 16.40 kita ada breakout session ya, yang pertama ya. Nanti mungkin ada games ya, ada reward, ada survei kecil ya. Kemudian selanjutnya adalah jam 16.40 sampai 17 ini ada penyampaian materi kedua ya, yang dibawakan oleh Pak Nur Rohim juga. Dan selanjutnya pada jam 17.00 sampai jam 17.10 ini ada sesi tanya jawab ya, tanya jawab. Dan terakhir adalah 17.10 sampai 17.15 kita ada penutupan acara, di mana di situ nanti ada kesimpulan materi, nama-nama pemenang reward ya, yang nanti akan disampaikan oleh moderator seperti itu. Baik, tidak berlama-lama kita akan masuk dulu ya, Pak Nur Rohim ya, kepada acara kita yang utama ya, di acara sesi pertama. Dan tentu saja sebelum masuk ke acara kami akan memberikan ya, mengenai biodata ya Pak Nur Rohim ya. Beliau ini adalah lulusan dari ITB ya, dengan latar belakang adalah Departemen Fisika ya. Kemudian S1, kemudian beliau juga lulusan S2 Magister Manajemen di IPMI. Ya, sertifikasinya ini beliau banyak sekali, ada sertifikasi entrepreneurship ya, certified assessor ya, komunikasi, talent mapping ya. Kemudian certified professional coach ya, certified executive coach ya. Dan juga beliau sangat berpengalaman di bidang HRD, Human Research and Development, di mana beliau pernah bekerja sebagai IT Head di PT Fortune Indonesia ya. Kemudian pernah bekerja juga di PricewaterhouseCoopers ya, sebagai Senior Human Research ya, Consultant ya, dan juga pernah bekerja sebelumnya di Bank Universal sebagai Senior Human Research Specialist ya. Dan saat ini adalah aktivitasnya adalah pengelola Managing Own Business Sinergi Global Konsultan dan Jasa Pelayanan Sukses ya. Independent Consultant and Coach dan Presiden of Genpro West Jakarta atau Jakarta Barat. Nah, baik, demikian sekilas telah kami sampaikan mengenai biodata dari pemateri kita yang sangat bagus sekali ini dan sangat berpengalaman, Bapak Nur Rohim ya.
Dengan demikian, saya sampaikan sekali lagi, terima kasih kepada para peserta yang bersedia hadir pada acara sesi webinar tentang karir ya, tantangan karir dan persiapan dalam karir profesional yang sangat menarik ini, karena ini memang kondisinya adalah sangat cocok ya bagi mahasiswa yang saat ini memang nantinya akan bekerja. Apa sih tantangan karir dan persiapan kita menuju seorang profesional? Baik, tidak berlama-lama kami berikan waktu dan tempatnya kepada Bapak Nur Rohim untuk memberikannya materi. Terima kasih. Silakan Pak Nur Rohim. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga kawan-kawan semuanya. Saya lihat di sini ada yang mohon izin saya share dulu ya materinya. Oke. Cukup jelas kelihatan? Cukup jelas. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Ya. Saya lihat sampai tadi sudah terdaftar 76 orang. Wah, luar biasa sekali. Dan ini tersebar dari timur ke barat. Ada yang dari Surabaya, dari Jember, ada dari UGM juga, Jogja. Kemudian di Bandung ada dari ITB, dari UPI ya, di ITHB. Kemudian di Jakarta ada beberapa universitas yang banyak memang dari Mercu Buana. Kemudian tadi ada kawan kita Pak Mas Jihan dari Al-Kamal ya, Universitas Al-Kamal. Ada juga dari Universitas Negeri Jakarta. Ada juga di sini beberapa dari Universitas Pertamina dan Universitas Andalas ya, kalau tidak salah yang dari Padang nih. Terima kasih, karena ini memang seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, Pak Agung, isu yang ada di depan kita semuanya, terutama kawan-kawan kita, para mahasiswa ya. Sebentar, ada yang masuk. Ya, judul kita adalah tantangan dan persiapan dalam karir profesional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, sekilas mengenai perjalanan karir kami ya, pendidikan dan juga pengalaman kerja. Ini beberapa perusahaan yang kami tangani, terutama pada saat menjadi konsultan, baik waktu di PricewaterhouseCoopers ataupun dalam 2 tahun terakhir ini ya. Yakini waktu di PricewaterhouseCoopers. Oke, baik. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini ya, setiap kita mengadakan job karir atau kita hadir dalam kegiatan job karir, demikian banyak para peserta, partisipan yang hadir dalam job karir ini. Antri yang sampai mengular gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, sementara kalau kita lihat terutama beberapa waktu belakangan ini ya, PHK di beberapa perusahaan. Bahkan bisa dikatakan 50-60% sebenarnya perusahaan relatif stagnan ya operasionalnya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita lihat ya, ini perusahaan yang kita sebut sebagai perusahaan yang digital based dan lumayan berkembang dalam 3 tahun terakhir ini, Gojek dan Grab. Ya. Kita dapat informasi 2 hari yang lalu, Gojek mem-PHK kurang lebih 430 karyawan akibat pandemi COVID-19, gitu ya, karena dampak dari COVID-19. Bukan hanya itu aja, termasuk Grab, ya,
membahayakan sekian ratus karyawan, 360 karyawan, termasuk yang ada di Indonesia. Bahkan salah satu blue chip BUMN kita ya, mem-PHK ratusan pilot Garuda karena PHK. Gitu ya. Ini yang ada di depan kita gitu ya, dalam terutama 3-4 bulan terakhir ini. Ini dampaknya sangat besar karena kalau kita bicara 430 karyawan Gojek ini, kurang lebih 5-6% dari karyawan. Ya, karyawan yang sekitar 2.000-an karyawan dari Gojek. Demikian juga yang ada di Grab. Sementara pilot yang ada di perusahaan Garuda, ini kan merupakan core function, merupakan key position yang ada di Garuda. Nah ini yang menjadi kondisi terkini di dunia kerja. Nah, bagaimana nanti dengan kita yang katakanlah yang sekarang sedang menempuh pendidikan atau akan lulus? Kalau saya lihat ada beberapa yang di sini yang sudah memiliki pengalaman kerja beberapa tahun, gitu ya. Oke. Sementara itu kita pada saat ini, saat kuliah, kawan-kawan terus belajar, juga punya idealisme, ikut berdemo, mungkin beberapa tahun yang lalu juga masih ada yang ikut berdemo, ikut di dalam debat-debat untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa dan seterusnya. Nah ini ada sesuatu yang dihadapkan itu antara kondisi kita di lapangan dengan apa yang kita hadapi di kuliah. Nah, ketika kawan-kawan nanti akan lulus, ketika lulus, Anda pasti akan memulai untuk job search, untuk mencari kerja. Sebagian akan berwirausaha, nanti kita coba jelaskan gitu ya. Kaitannya dengan judul kita pada sore hari ini, kita berbicara mengenai persiapan dalam karir profesional kita. Kalau kita lihat kawan-kawan yang saat ini mungkin tidak melihat yang seperti ini ya, karena sekarang printing koran ya sudah sangat jarang sekali gitu ya. Mungkin hanya angkatan saya, angkatan Pak Agung atau di atas kita gitu ya yang familiar dengan koran. Teman-teman yang saat ini mungkin dalam bentuk job search yang ada di bawah ini online, gitu. Online gitu ya. Nah, kalau dulu kita biasanya menunggu Sabtu atau Minggu Pak Agung ya. Ya, siap. Nah, kita menunggu Sabtu atau Minggu untuk mencari Loker. Gitu ya, loker lowongan kerja. Nah, bagaimana faktanya saat ini di luar dari itu? Kadang-kadang gitu ya, kebetulan saya lebih kurang 22 tahun di bidang HRD gitu ya. Banyak yang bidang kerja yang tidak sesuai dengan keahlian. Ekspertisnya di mana, pengalamannya di mana, pekerjaannya di mana. Background-nya seperti apa, bekerjanya sebagai apa. Nah ini yang kenyataan di lapangan demikian. Nah ini yang saya terima kasih sekali kepada kawan-kawan yang sudah join di sini gitu ya, supaya dengan begini kita bisa mengantisipasi buat kawan-kawan gitu ya. Sebelum memasuki dunia kerja gitu ya, sebelum memasuki dunia profesional sudah memahami nih apa yang menjadi keahlian kita dan apa yang akan kita tuju. Di lapangan juga seringkali terjadi kejadian seperti ini. Beban kerja melebihi dari kemampuan yang dimiliki. Bisa jadi yang kaitannya dengan yang pertama tadi. Karena antara kemampuan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, dengan pekerjaannya tidak sesuai. Sehingga setiap ada pekerjaan yang ada di depan kita itu menjadi beban kerja yang berat dan terus menumpuk sehingga tidak bisa diselesaikan. Nah, tantangan di dunia kerja kita saat ini ya, bisa jadi kita ini bisa dieksplor beberapa lagi gitu ya. Yang pertama ya, antara supply dengan demand yang sangat kecil ya, antara supply pekerjaan gitu ya dengan demand tenaga kerja itu sangat kecil ya, secara umum ini ya, walaupun kalau kita lihat secara spesifik bisa jadi tidak demikian gitu ya.
Nanti saya jelaskan lagi ketika bicara lebih detail di bawah. Kemudian tantangannya saat ini, terutama untuk kawan-kawan yang lulusan tahun 2000-an ke sini ya, multi expertise job. Seringkali perusahaan-perusahaan menginginkan yang skills, kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan itu harus multi skill. Di samping mampu mengenai accounting, misalnya di finance ya, dia harus paham mengenai tax juga, tahu mengenai finance misalnya. Teman-teman yang katakanlah di HRD juga mengenai general affairs-nya juga, menangani mengenai aspek hukumnya juga. Teman-teman yang di marketing juga menangani sales juga, kemudian administrasi dan seterusnya gitu ya. Karena productivity yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga dibutuhkan multi expertise job. Yang mana ketika kita kuliah seringkali ini tidak kita pelajari secara spesifik. Belum lagi tantangan yang lainnya adalah unexpected salary, terutama kita situasi yang saat ini. Gitu ya. Banyak perusahaan yang mengalami beban yang berat untuk operational cost, sehingga salah satu yang di-cut terlebih dahulu adalah dengan meng-cut salary atau gaji. Dengan cara apa? Tadi diantaranya rasionalisasi. Kemudian juga bahkan menurunkan beberapa salary-nya gitu ya, salary. Kemudian tantangan yang lainnya adalah tadi ada gambarannya job overload gitu ya. Nah, buat kawan-kawan yang mahasiswa atau yang nanti akan lulus gitu ya. Banyak di pasaran adalah kandidat-kandidat yang experience, yang jauh lebih berpengalaman. Apalagi dengan adanya PHK dari beberapa perusahaan. Sehingga yang dihadapi teman-teman bukan hanya kolega yang baru lulus, tapi juga mereka yang berpengalaman. Nah, kemudian saat ini, sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, yang ini juga seringkali muncul demo gitu ya, ini ya, terutama di perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya. Sistem kerja dalam bentuk outsourcing. Ya. Karena outsourcing ini keterikatannya bukan dengan perusahaan yang utama. Katakanlah perusahaan A mengoutsource ke perusahaan B. Nah, perusahaan walaupun pekerjaannya 100% di perusahaan A, secara legal yang bersangkutan ini adalah dikontrak oleh perusahaan B. Belum lagi kalau misalnya perusahaan B sifat pekerjaannya bukan permanen gitu ya, misalnya part-time dan sebagainya. Kemudian freelance, lalu part-time. Ya. Ini menjadi tantangan. Sebenarnya ini menjadi tantangan bukan hanya bagi para job seeker ya, bagi pencari kerja, bagi para teman-teman praktisi HRD ini juga menjadi tantangan nih. Model pekerjaan yang outsourcing, freelance atau part-time. Karena biasanya orang-orang yang demikian, ya, budayanya akan berbeda, ya, loyalitasnya akan berbeda, dan seterusnya. Nah, ini menyangkut kepada strategi perusahaan. Silakan, oke. Nah, kalau kita lihat ya ini masih ada beberapa yang masuk ya. Beberapa perbedaan antara mahasiswa dengan karyawan. Pada saat mahasiswa, ya, kita konsentrasi pada hasil berupa nilai dalam bentuk angka. Penghargaan didasarkan atas penguasaan kita di bidang ilmu. Nah, pada saat kita menjadi karyawan, konsentrasi bukan dalam bentuk nilai, tapi dalam bentuk output apa yang kita bisa berikan kepada perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada saat mahasiswa kita idealisme dalam tataran konsep dan pemikiran. Pada saat karyawan, idealisme kita dalam tataran aturan dan tindakan, gitu ya. Bukan semata-mata konsep atau pemikiran. Pada saat mahasiswa tadi kita lihat itu egalitarianisme itu sangat menyebar itu. Tapi pada saat kita karyawan, idealisme kita itu tidak sepenuhnya kita bisa terapkan karena ada struktural. Ada yang namanya supervisor kita. Di atas supervisor ada manager, di atas manager ada general manager, di atas general manager ada vice president, di atas vice president ada presiden, di atas presiden ada CEO,
ada lagi di atasnya shareholder dan seterusnya. Struktural gitu. Dan ini sangat berbeda gitu kan ini. Kemudian ya kita tahu pada saat mahasiswa kita belajar, menambah pengetahuan kita, keterampilan kita. Tapi pada saat karyawan, tuntutan perusahaan sangat tinggi. Karena kita akan dituntut untuk menghasilkan uang. Setiap apa yang kita lakukan akan dinilai dalam bentuk output tadi. Dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang gitu. Oke. Pada saat mahasiswa relatif lebih teoritis kita. Biasanya kita menganggap dunia kerja itu seperti yang tertulis di dalam buku gitu ya. Bahkan ketika kita di jurusan manajemen sekalipun seperti yang ada di dalam buku. Saya lihat di sini banyak kawan-kawan yang dari psikologi ya gitu ya. Lebih teoritis gitu ya. Nah, ketika karyawan nanti kita akan melihat sisi praktikalnya. Bagaimana memecahkan masalah dengan kreativitas. Ya. Buku tetap berperan, tapi ini lebih ke menggiring pola pikir gitu ya. Pada saat mahasiswa, tentu keberhasilan kita akan lebih banyak ditentukan oleh IQ. Ya. Walaupun ada beberapa universitas, ada entrepreneur university tentu akan berbeda. Ini kita bicara universitas yang formal ya ini ya. Untuk IQ ini yang lebih banyak menentukan keberhasilan seseorang gitu ya. Sementara pada saat kita di perusahaan sebagai karyawan, sebagai profesional, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi juga oleh EQ, oleh spiritual, juga oleh attitude juga gitu ya. Pada saat mahasiswa, tanggung jawab akademik ini kita dengan orang tua. Tetapi pada saat kita karyawan, tanggung jawab yang menjadi stakeholder kita, itu lebih bukan hanya keluarga, tapi perusahaan, kemudian masa depan kita, termasuk masyarakat kalau kita sudah di posisi-posisi manajerial ya ini. Oke, kami lanjutkan. Nah, tadi kurang lebih kondisinya seperti itu ya, yang sering kita baca, kita dengar dari berita di TV dan seterusnya. Akan tetapi cukup banyak good news yang ada, dan ini turut memberikan peran untuk kita lebih optimis menghadapi situasi yang ada saat ini. Saya explore beberapa. Nah, ini baru kemarin kalau nggak salah ini. Top BUMN akan merekrut 1.400 karyawan baru di tengah pandemi. Ya. Ini salah satu BUMN, ya. Permodalan Nasional Madani. Karena apa? Ya. Saya ada materi yang lain, cuma tadi belum saya share di sini. Di situ misalnya Pak Erick Thohir meminta kepada seluruh perusahaan BUMN agar KPI, ya, KPI ini Key Performance Indicator dari perusahaan-perusahaan yang dari BUMN ini tetap dijaga, tetap itu harus dicapai walaupun kondisinya di tengah pandemi. Makanya banyak BUMN yang masih melakukan rekrutmen karena KPI itu masih tetap ditargetkan. Kemudian kita coba lihat, saya coba buka ini di career center-nya ITB ya, lembaga ITB ini ya. Vacancy nih, kalau kita lihat di Bank Danamon pun ya, sampai 25 Juni kemarin, 2 hari yang lalu gitu ya. Ini masih melakukan rekrutmen. Ada beberapa vacancy. Kemudian di ITB, manajemen ITB sendiri. Kemudian ini di YKK Zipco Indonesia masih melakukan rekrutmen. Di Mohgatech Indonesia. Juga di Extrimec Teknologi Indonesia. Ini masih melakukan rekrutmen. Kita coba buka lagi beberapa career center ya. Saya kira beberapa kawan-kawan jarang membuka juga nih ya, bisa jadi. Ini di SCC. Ya. SCC ini dulunya partnernya Universitas Gadjah Mada. Ini ya. Jadi base-nya ada di Yogyakarta. Ada PT Propanraya Industrial Coating Chemical, itu di Jawa Barat, rekrut 20 orang, Lion Super Indonesia 13 orang, dan seterusnya gitu ya. Perusahaan kimia ya, Pak Rohim. Betul,
Betul, yang Propan Raya PT ini Propan, perusahaan kimia nih, chemical salah industry. satu merek cat terkemuka juga ini. Salah satu produknya cat, ya. Ya, Ya. cat. Ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini kebetulan ada yang dari ITS juga kalau nggak salah yang ikut acara kita gitu ya. Nah ini juga ada beberapa posting perusahaan-perusahaan yang vacancy untuk melakukan rekrutmen. Gitu ya. Ini, nah ada juga pesertanya dari Andalas. Ini pusat karir dan konseling di Universitas Andalas atau career centernya di Andalas ini ya. Karena kita lihat di Sumatera kan banyak sekali plantation ya, perkebunan-perkebunan, baik itu PTPN, perusahaan PT perkebunan negara ya yang milik negara ataupun swasta. Kalau kita lihat ini Agro Nusantara, kemudian ada pusat penelitian kelapa ini pemerintah gitu ya. Wilmar ini grup dari Singapura yang plantation sebagian besar kebunnya adalah dalam bentuk kelapa sawit gitu ya. Ini juga melakukan rekrutmen baru saja juga ini di Maret 2020. Saya coba buka lagi. Nah ini kebetulan saya buka yang ada di LinkedIn Career Center. Ya. Ini untuk posisi-posisi yang di Head People and Culture. VP HR itu ada di Batam. Kemudian ada beberapa Indonesia Infrastructure Finance ini grup di BUMN juga ini. Kemudian Ralali ini online shop juga ini ralali.com. Kemudian ada yang ini confidential, jadi tidak disebutkan perusahaannya. Ya. Dan ini banyak sebenarnya yang ada di LinkedIn ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Tadi dari beberapa job posting ya, dan di Career Center. Sebenarnya ada di industri seberang sana gitu ya, yang sebenarnya juga masih banyak melakukan rekrutmen. Bisa jadi yang kita terima informasinya ini adalah beberapa perusahaan yang ada pemutusan hubungan kerja, yang menurun operasionalnya. Tapi sebagian industri yang lain sebenarnya masih cukup tumbuh gitu ya. Ada beberapa industri yang sebenarnya itu juga masih melakukan rekrutmen gitu ya ini. Kalau kita lihat ini, misalnya di LinkedIn, kalau begitu banyak head of human capital and talent management ini yang atau head of people yang direkrut, artinya apa ini? Head of people ini yang ngurusin untuk melakukan rekrutmen orang, yang mengurusi untuk melakukan development orang. Biasanya kalau untuk ngurusin, untuk melakukan rasionalisasi udah nggak terlalu perlu untuk sampai head of people. Ya, lebih banyak beberapa manajer saja gitu ya untuk melakukan rasionalisasi gitu. Nah, jadi kalau sudah perusahaan itu banyak yang melakukan rekrutmen untuk head of people and culture atau HR director, itu artinya perusahaan itu akan mengembangkan bisnisnya. Perusahaan itu akan mengembangkan karyawannya. Kurang lebih itu kira-kira ini. Karena tidak banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki posisi-posisi human resources senior. Biasanya perusahaan-perusahaan ini sudah level menengah atau ke atas gitu ya. Karena karyawannya bisa jadi sudah di atas 100, di atas 1000, baru ada head of people-nya. Lanjutkan ya. Waktunya 10 menit lagi, Pak Nur Rohim. Baik. Ya, silakan. Nah. Oke. Nah, hal yang menarik lagi, kawan-kawan ini kan masuk di Gen Y sebagian gitu ya. Sebagian lagi di Gen Z, ya, Gen Z gitu ya. Di mana banyak perusahaan itu merekrut generasinya kawan-kawan semuanya. Justru teman-teman yang di Gen Y, angkatan saya, angkatan Pak Agung itu sudah masanya sudah berbeda gitu ya. Justru yang banyak dilakukan rekrutmen adalah kawan-kawan yang saat ini mungkin di semester 4, semester 7, 8, atau yang baru lulus gitu ya. Anda lihat di Fortune Group, kebetulan ini perusahaan saya yang sebelumnya, kemudian di Transcorp, di Grup M, Unilever, Pertamina, bahkan di perusahaan-perusahaan BUMN, kebetulan saya sendiri juga tangani beberapa BUMN, itu sudah ditargetkan. Tahun sekian, kalau nggak salah diantaranya ini ya, tahun 2021, 60% karyawan dari BUMN kebetulan yang saya tangani tersebut,
itu harus Gen Z atau Gen X. Artinya apa? Itu harus di bawah 30 tahun. Di mana itu usianya kawan-kawan semuanya. Karena sangat terbuka gitu. Jadi yang dilakukan rasionalisasi di beberapa BUMN atau beberapa perusahaan adalah mereka yang di usia-usia yang dinilai sudah kurang produktif atau sudah kurang kompeten. Jadi ini menjadi opportunity buat kawan-kawan yang saat ini mahasiswa atau yang akan lulus gitu ya. Ini contoh beberapa perusahaan saja ya. Fortune Group kebetulan ini perusahaan yang bergerak di bidang advertising, di bidang PR, di bidang activation gitu ya. Kemudian Transcorp kita tahu sendiri gitu ya, di bidang media dia menguasai, juga masuk juga di bidang komersial juga dengan adanya Carrefour. Kemudian Grup M ini juga di bidang media. Sinarmas Group ini sangat luas ya. Dari plantation, kemudian miningnya sendiri saya ingin share juga kepada kawan-kawan sangat maju gitu ya. Unilever Indonesia juga demikian. Masih banyak yang belum disebutkan di sini. Ini contoh saja. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan memulai di mana? Saya kira lebih baik sementara kita break di sini ya Pak Agung ya, sebelum kita masuk juga seksi berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Moderator. Ya. Mungkin ada pertanyaan, ada nggak? Ya.